baik. Oh, puji Tuhan. Nah, kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda. Ini merupakan suatu kabar baik. Tapi sebelum memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat bahkan penyertaan Tuhan sebagai hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan saya akan menginjili yaitu saudara Enda. Biarlah Tuhan yang menuntun saya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati saya, Tuhan urapi saya dan Tuhan urapi juga Enda. Biarlah penyampaian Injil ini berjalan dengan baik dan saudara Enda dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu, amin. Nah, Enda, kali ini saya ada sesuatu mungkin pernah Enda merasakan kekecewaan, yaitu mungkin Enda pernah merasa kehilangan atau yang membuat Enda semakin ragu apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu benar-benar beserta kita, begitu kan? Apalagi banyak kejadian yang kita lihat, contohnya bencana alam, apalagi yang baru-baru ini bencana yang ada di Sibolangit yang bagian longsor. Nah, menurut Enda bagaimana pendapat Enda tentang bencana itu? Apakah Enda masih bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa jika Tuhan itu benar-benar ada dan benar-benar akan melindungi kita. Dan bagaimana pendapat Enda dengan bencana alam itu? Jika benar-benar Allah peduli kepada kita, mengapa bencana itu terjadi kepada kita? Menurut saya juga kadang kayak meragukan sih. Kenapa ya kalau misalnya memang benar-benar Tuhan itu memang sayang dan peduli sama kita gitu kan? Kenapa dibiarkan kita mengalami percobaan seperti kayak bencana itu juga kita gitu kan? Terus nggak cuma hanya bencana, tapi banyak pergumulan hidup yang bahkan lebih banyak pergumulan hidup yang kita rasakan dibanding sukacita. Terus kalau jika memang sayang, kenapa diizinkan kita mengalami itu semua? Ya, betul sekali. Nah, mungkin kali ini mungkin ada dengan lewat penyampaian saya mungkin di situ nanti ketemu jawabannya. Nah, di dalam Roma 2:32 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pada mulanya itu manusia telah berbuat dosa sebelumnya, sehingga hubungan dengan Allah dan manusia itu terputus. Namun di tengah keterputusan itu Tuhan masih kata sayang. Namun Tuhan membiarkan manusia untuk mereka berusaha sendiri untuk mencari jalan keluar bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, di dalam manusia yang terikat dengan keterikatan dosa, disinilah manusia membutuhkan penebusan. Bagaimanakah kita mendapatkan penebusan itu? Seperti itu kan? Nah, jalan satu-satunya mendapatkan penebusan itu yaitu dengan lewat Yesus Kristus. Bisa kita ketahui bahwa Tuhan Yesus Kristus bahkan rela mati, saking sayangnya kepada umatnya. Dia rela mati di kayu salib, mencurahkan segala dosanya, menyerahkan tubuhnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, bagaimana bukti Tuhan Yesus seperti itu kan? Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Tuhan itu hanya meminta satu syarat kepada kita untuk mendapatkan penebusan, yaitu dengan percaya. Nah, saya yang bertanya nih kepada saudara Enda, apakah Enda ingin sebelum saya melanjutkan ke lebih yang dalam lagi, apakah Enda ingin mendapatkan penebusan dan ingin belajar untuk percaya kepada Tuhan? Iya, saya ingin belajar. Puji Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Bagaimanakah kita memperoleh keselamatan? Keselamatan kita bisa peroleh dengan melalui iman kepada Yesus Kristus, yaitu bisa juga melalui pertobatan, yaitu perubahan hati dan pikiran dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Anda bisa baca dari Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, betul sekali bahwa tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Dia. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa saya, Enda atau teman-teman Enda yang lainnya, kita memperoleh keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan. Jadi saya berharap semoga Enda
selesai mendengarkan ini, Enda bisa percaya kepada Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apabila Enda memiliki kebingungan, bisa menjumpai saya nanti. Apakah Enda ingin untuk menerima penginjilan ini dengan baik? Iya, saya ingin. Puji Tuhan. Enda bisa letakkan tangan di dada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, saya dengan Enda ada di tempat ini Tuhan. Saya sedang melakukan misi penginjilan kepada Enda Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Tuhan yang mengurapi kami, biarlah kami percaya bahwa Tuhan adalah salah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan ada Enda yang saya injili Tuhan. Apapun pergumulan di dalam hidupnya Tuhan, jangan biarkan dia letih lesu, jangan biarkan dia menyerah Tuhan. Percayakan dia bahwa masih ada Tuhan yang menuntun dia, masih ada Tuhan yang berada di samping dia. Biarlah dia Enda juga bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang baik, misi penginjilan ini kami akhiri di dalam nama-Mu Tuhan. Amin.